Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayun dengan NIM 22136004, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam, dengan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fatum Abu Bakar MAG. Di sini saya akan membahas atau menguraikan sedikit apa itu Qawaid Fiqhiyah beserta kaidah intinya dan juga cabang-cabangnya dan contohnya. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas apa itu qawaid fiqhiyah. Secara bahasa, fikih berasal dari bahasa Arab yakni faqaha yang berharakat fat atau faqaha yang artinya ahli fiqh. Berharakat dhammah fuqaha artinya telah memahami fikih lebih dulu daripada orang lain, dan terkadang berharakat kasrah faqihah artinya mengetahui. Secara istilah, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Qawaid secara etimologi berarti asas atau dasar dan fondasi, sedangkan fikih dapat diartikan sebagai penjenisan atau pengelompokan. Jadi qawaid fiqhiyah dapat diartikan dasar-dasar atau asas yang berkaitan dengan masalah atau jenis-jenis fikih. Kedudukan qawaid fiqhiyah dalam ifdah madhab persoalan hukum Islam adalah sebagai alat untuk istinbat, yaitu sebagai metode dalam mengambil sebuah hukum yang belum terdapat nasnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Manfaat qawaid fiqhiyah yaitu dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih, kita akan mengetahui prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok-pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah mendapatkan hukum bagi masalah-masalah yang telah dihadapi. Selanjutnya yaitu kaidah inti pertama, al-umuru bimaqasidihah. Setiap perbuatan tergantung pada tujuannya. Pengertian kaidah al-umuru bimaqasidihah merupakan kaidah pertama dalam qawaid fiqhiyah. Asal dari kaidah ini adalah sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Hadis ini menegaskan tentang urgensi niat dalam setiap amal perbuatan manusia. Menurut As-Suyuti, hadis tersebut merupakan hadis yang sahih masyhur. Al-Suyuti mengutip pendapat dari Asy-Syafi'i bahwa hadis tentang niat ini berlaku untuk 70 bidang dalam bab-bab fikih. Dalam kaidah yang pertama ini terdapat beberapa cabang yang saya akan bahas. Ada dua cabang. Yang pertama yaitu al-ibra fil uqud lil ma'ani lil alfaz wal mabani, yang artinya yang diperhitungkan dalam transaksi adalah tujuan dan makna, bukan kata-kata dan bentuknya. Maksud dari kaidah ini adalah dalam akad atau kontrak yang diperhatikan adalah substansi atau tujuan, bukan sekedar kata-kata atau bentuk formalnya. Contohnya seperti jika seorang melakukan akad jual beli tetapi sebenarnya niatnya untuk memberikan utang, misalnya akad bainah, makna yang dihukum adalah maksud transaksi, bukan semata-mata bentuk akadnya. Selanjutnya yaitu cabang kaidah yang kedua, binniyati fil lafzi ta'mim walal ammi lafzi ta'sis, yang artinya niat dalam sumpah dapat mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak menjadikan umum lafaz yang khususnya memiliki pengertian bahwa niat atau tujuan dalam sumpah bisa mempengaruhi pemaknaan lafaz yang digunakan. Dalam hal ini, niat bisa mengkhususkan lafaz yang umumnya bersifat luas agar maknanya menjadi terbatas sesuai dengan niat yang diinginkan. Tetapi niat tidak dapat mengubah lafaz yang sudah jelas terbatas atau khusus menjadi lebih luas atau umum. Dengan contoh seperti aku bersumpah akan melakukan pekerjaan ini. Maksudnya yaitu lafaz pekerjaan ini adalah lafaz yang umum yang dapat merujuk pada berbagai jenis pekerjaan atau tugas. Namun jika orang tersebut berniat dalam hatinya untuk menyatakan bahwa ia hanya melakukan pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan yang berkaitan dengan tugas tertentu, bukan pekerjaan lainnya, maka niat tersebut
dapat mengkhususkan lafaz yang umum tersebut. Ada kaidah yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa keyakinan yang telah terbentuk dengan jelas dan kuat atau yakin tidak akan hilang atau dibatalkan hanya karena adanya keraguan atau ketidakpastian. Dari kaidah ini saya mengambil dua cabang kaidah. Yang pertama yaitu al-yakinu la yuzalu bil yakini maslih, yang artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Berdasarkan kaidah ini, keraguan tersebut tidak bisa menghilangkan keadaan suci yang telah diyakini sebelumnya. Orang yang tersebut tetap dianggap dalam keadaan suci karena keyakinan yang pertama yakin tidak dapat dihapus hanya karena keraguan. Contohnya seperti orang yang sedang melakukan atau melaksanakan wudhu, merasa yakin bahwa ia dalam keadaan suci, namun kemudian ia muncul keraguan apakah wudhunya batal atau tidak, misalnya ragu atau telah buang angin atau tidak. Selanjutnya yaitu cabang kaidah yang kedua, al-aslu al-istishab. Hukum asal adalah tetapnya keadaan sebelumnya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang telah diyakini atau diketahui keberadaannya pada satu waktu tetap dianggap ada atau berlaku hingga ada bukti yang jelas dan pasti bahwa keadaan ini telah berubah. Prinsip ini memberikan panduan bahwa dalam menghadapi keraguan, seseorang tetap berpegang pada kondisi yang sudah pasti sebelumnya. Contohnya seperti dalam keadaan puasa. Jika seseorang ragu apakah waktu subuh sudah masuk saat ia sedang melakukan makan sahur, maka ia boleh melanjutkan makan karena waktu malam yang sebelumnya diyakini masih berlaku hingga ada kepastian bahwa waktu subuh telah tiba. Selanjutnya yaitu kaidah yang ketiga, al-masyaqah tajlibu at-taisir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Maksud dari kaidah ini adalah salah satu prinsip dalam fikih Islam yang berarti ketika seorang menghadapi kesulitan atau keadaan yang penuh dengan beban, maka hukum syariat bisa dipermudah untuk meringankan kesulitan tersebut. Kaidah ini berlandas pada prinsip kemanusiaan dalam Islam yang menggunakan kemudahan, bukan kesulitan dalam menjalankan ibadah atau aktivitas lain dalam kehidupan. Dari kaidah ini saya mengambil dua kaidah cabang. Yang pertama yaitu al-udru yubiru al-mukallaf, yang artinya keadaan darurat yang membebaskan orang bertanggung jawab. Maksud dari kaidah ini yaitu jika seorang berada dalam kondisi darurat atau kesulitan yang luar biasa, maka ia dibebaskan dari kewajiban atau perintah yang biasanya wajib dilakukan, yang berarti keadaan darurat memberikan hak untuk tidak mengikuti kewajiban yang ada sesuai dengan hukum syariat. Contohnya seperti orang dalam keadaan hamil atau ibu hamil yang sedang dalam menyusui yang merasa sangat kesulitan dalam menjalankan puasa atau khawatir terhadap kesehatan bayinya, maka ia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Setelah itu ia bisa mengganti puasa tersebut di lain hari atau mengganti fidyah jika ia tidak mampu berpuasa lagi. Selanjutnya yaitu kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Maksud dari kaidah ini yaitu menegaskan bahwa dalam syariat Islam segala bentuk kemudaratan baik bersifat fisik, mental, sosial maupun material wajib dihilangkan atau diminimalkan sejauh mungkin. Prinsip ini mencerminkan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah bahaya atau kerusakan. Kaidah ini juga menjadi dasar bagi banyak hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan pencegahan bahaya, perlindungan hak, dan keadilan. Syariat mendorong umat untuk menghindari dan mengatasi hal-hal yang harus merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari kaidah yang keempat ini saya mengambil dua cabang kaidah. Yang pertama yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darar, yang artinya kemudaratan tidak boleh mendatangkan kemudaratan yang lain. Maksud dari kaidah ini yaitu menegaskan bahwa dalam syariat Islam upaya untuk menghilangkan kemudaratan atau bahaya tidak boleh dilakukan dengan cara mendatangkan kemudaratan atau bahaya yang lebih besar,
atau setara dengan memperburuk keadaan. Contohnya, jika seseorang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya, kemudian ia memutuskan untuk menipu atau korupsi untuk mendapatkan uang tersebut. Ini adalah contoh di mana kemudaratan atau utangnya ingin dihilangkan dengan cara yang mendatangkan kemudaratan lebih besar, yaitu pelanggaran atau etika yang bertentangan dengan prinsip ini. Selanjutnya yaitu cabang kaidah yang kedua, ad-dararu yuzalu bil qadri al-imkan, yang artinya kemudaratan dihilangkan sesuai kemampuan. Kaidah ini menjelaskan bahwa upaya untuk menghilangkan kemudaratan atau bahaya dilakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Artinya, seseorang atau pihak yang bertanggung jawab harus berusaha menghilangkan atau mengurangi kemudaratan sejauh kemampuan yang sumber daya yang dimiliki. Ini juga mengajarkan bahwa tidak ada kewajiban untuk menghilangkan kemudaratan secara sempurna jika itu melebihi kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Contohnya, dalam hal pembayaran kewajiban zakat atau fidyah, seseorang hanya wajib memberikan jumlah yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. Jika ia tidak mampu membayar sejumlah zakat yang harus dibayar, ia cukup membayar sesuai dengan kemampuan atau mencari cara mengganti kewajiban tersebut di masa depan. Yang terakhir yaitu kaidah yang kelima, al-ada al-muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Maksud dari kaidah ini yaitu menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Adat yang dimaksud meliputi kebiasaan yang berlaku umum diakui masyarakat dan tidak mengandung kemudaratan atau pelanggaran syariat. Dari kaidah yang kelima itu saya mengambil dua cabang kaidah. Yang pertama, al-adat tuqtadu wal tuqdaru bil ma'rifatiyah, yang artinya kebiasaan itu diikuti dan dihitung berdasarkan pemahamannya. Kaidah ini menegaskan bahwa kebiasaan atau adat yang berlaku di suatu masyarakat tidak hanya diterima begitu saja, tetapi juga harus dipahami dengan baik agar dapat diterapkan secara tepat. Pemahaman tentang kebiasaan tersebut sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penerapannya dalam hukum Islam. Contohnya yaitu dalam transaksi, jika sebuah komunitas terbiasa melakukan pembayaran dengan menggunakan cara tertentu atau memiliki sistem harga yang khas, hal tersebut harus dipahami dengan jelas agar sesuai dengan norma-norma syariat dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan. Jadi kebiasaan yang berlaku itu biasa menjadi bagian dari hukum, namun harus dipahami dengan baik agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu cabang kaidah yang kedua, al-tasbit bil urf kasbit bil syar'i, yang artinya sesuatu yang ditetapkan oleh adat diperlakukan seperti yang ditetapkan oleh syariat. Maksud dari kaidah ini yaitu adalah bahwa adat atau kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan diterima oleh masyarakat selama tidak menentang dan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dianggap memiliki ketentuan hukum yang setara dengan hukum syariat. Contohnya yaitu dalam hal mahar atau mas kawin. Dalam Islam, mahar adalah kewajiban suami kepada istri, namun jumlah mahar tidak ditentukan secara spesifik dalam syariat. Oleh karena itu, nilai mahar yang dianggap wajar atau sesuai dengan adat setempat itu bisa dijadikan pedoman. Misalnya di suatu daerah, mahar berupa jumlah uang tertentu atau barang seperti emas dianggap sebagai standar, maka itu diperlakukan sebagai ketentuan dalam syariat. Itulah hasil presentasi saya tentang pembahasan qawaid fiqhiyah beserta kaidah intinya dan juga contoh-contohnya dan cabangnya. Apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.